Ya, pemirsa memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan, ternyata ada beberapa komoditas kebutuhan pokok yang naik, yakni harga cabai rawit merah dan juga harga bawang merah. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa salah satu komoditas cabai yang dijual di kios yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ini adalah harga cabai rawit merah yang sekarang harganya mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya, naik dari harga normalnya sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Nah, berbeda dengan cabai rawit merah, untuk cabai keriting merah sekarang harganya justru masih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Nah, untuk harga lainnya misalnya adalah harga bawang merah, pemirsa, ini juga ada di sebelah sana harga bawang merah yang sekarang juga naik di sekitar angka Rp60.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih ini juga masih normal, yakni di angka sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Nah, pemirsa, selain harga bawang merah lalu juga harga cabai rawit merah yang naik, sebenarnya untuk komoditas pangan lain ini harganya masih normal. Namun dari pedagang dan juga pembeli ini mengharapkan agar pemerintah nantinya bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menjelang Lebaran nanti harga-harga komoditas pangan di pasaran bisa kembali normal. Selain Jakarta, wilayah lain juga merasakan pedasnya harga cabai. Di Yogyakarta, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Di Bandung, harga cabai rawit Rp90.000 per kilogram. Surabaya, harga cabai rawit Rp78.000 per kilogram. Sementara di Kalimantan Selatan, harga cabai rawit dijual seharga Rp145.000 per kilogram. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf, lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Baik, terima kasih. Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina untuk memberikan kompensasi kepada rakyat Indonesia atas kasus Pertamax oplosan. Upaya tersebut dilakukan demi mengembalikan integritas Pertamina di mata rakyat Indonesia. Salah satu anggota DPR RI Komisi 6, Mufti Ana, meminta Pertamina untuk mengganti kerugian rakyat dalam kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, penggantian kerugian rakyat dilakukan demi mengembalikan citra buruk masyarakat Indonesia terhadap Pertamina. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh. Atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran terkait bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online Selasa sore. Besaran bonus hari raya ditetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 1 tahun dan diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun dengan persyaratan bagi mereka yang aktif dan produktif serta mempunyai kinerja baik. Sedangkan bagi mitra yang tidak memenuhi syarat tersebut, bonus hari raya akan diberikan sesuai kemampuan aplikator masing-masing. Bonus hari raya ini wajib diberikan aplikator paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Terkait dengan PHM ojol, ini adalah sebuah inisiatif baru. Jadi kami memang ingin pastikan meaningful participation itu terjadi. Kita selalu mengutamakan bagaimana dialog. Pihak aplikator diharapkan mematuhi surat edaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pemberian bonus hari raya ini merupakan bentuk apresiasi dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di tanah air. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Triyudianti, iNews melaporkan. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea,
menanggapi gugatan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP dalam transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam. Dalam keterangan, pengacara kondang ini menegaskan PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk hanya bertindak sebatas broker atau perantara dalam transaksi yang melibatkan CMNP dengan Unibank pada 12 Mei 1999. Dalam transaksi tersebut, Unibank sudah menerima 17,4 juta dolar Amerika Serikat dari CMNP dengan jatuh tempo di tahun 2002 menjadi 28 juta dolar Amerika Serikat. Hotman menegaskan Unibank merupakan bank yang sehat pada waktu penerbitan sertifikat deposito, namun krisis moneter yang menghantam kala itu membuat bank ini dibekukan oleh Bank Indonesia pada 29 Oktober 2021. Cuma apa yang terjadi di tahun 2001, banknya ditutup oleh pemerintah karena krismon. Unibanknya ditutup, ya. Karena Unibanknya ditutup, tentu CMNP tidak bisa mencairkan dia punya sertifikat deposito tadi yang senilai 28 juta dolar. Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang, bukan Haritano yang terima uang, bukan apa tuh yang namanya sebelumnya, bukan Bakti Investama yang terima uang. Hotman Paris juga menjelaskan dalam perkara ini, PT CMNP Tbk juga sudah menggugat PT Bank Unibank Tbk sebelumnya. Akan tetapi gugatan tersebut kalah hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, sehingga CMNP coba mengalihkan gugatannya kepada PT MNC Asia Holding Tbk yang jelas-jelas hanya bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mama menjadi sasaran amarah warga usai kepergok mencopet kalung anak kecil di sebuah pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Dengan penuh kesal, seorang mama ini menyeret pelaku yang juga perempuan berusia 56 tahun setelah cucunya jadi korban pencopetan oleh pelaku di Pasar Dupok, Kopkop, Kabupaten Bangkalan. Tak hanya diseret, tersangka yang diketahui bernama Sumarni, warga Surabaya ini pun menjadi sasaran amarah pengunjung pasar lainnya, karena diduga sebagai pelaku pencopetan di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, sejumlah mama lain yang merasa kasihan berteriak agar tersangka tidak dianiaya dan segera dibawa ke kantor polisi. Dari keterangan para saksi, tersangka datang ke pasar dengan cara menjadi pengemis. Namun saat melewati salah satu lorong pasar yang sedang ramai, tersangka melihat seorang anak kecil memakai kalung emas. Tersangka pun mendekati korbannya dan langsung menarik kalung tersebut hingga putus. Korban yang tersadar langsung berteriak meminta tolong. Teriakan inilah yang memancing perhatian pengunjung pasar lain, termasuk nenek korban yang ada di lokasi. Pelaku ini mendekati korban dan langsung mengambil secara paksa kalung tersebut. Ditarik, putus, kemudian dibawa kabur. Dan akhirnya pelaku ini ditangkap oleh massa dan diamankan. Kini tersangka mendekam di teralis besi Polres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan.